Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang. Para hadirin yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah dari zakat fitrah atau keutamaan dari zakat fitrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 8 golongan menyatakan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bisabil, yang disebut sebagai asnafus tsamani. Tentu selanjutnya, kenapa di dalam Islam ini kita diwajibkan untuk berzakat, dan pada bulan Ramadan ini ada zakat bagi jiwa yang disebut dengan zakat fitrah. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Kenapa mesti kita berzakat fitrah? Yang pertama, bahwa zakat fitrah itu ukurannya adalah 1 gantang Baghdad. Kalau kita kilokan sekarang, kurang lebih 2,5 kilo. Tentu untuk besarannya kita serahkan kepada kita masing-masing, karena kewajiban zakat fitrah ini sesuai dengan makanan pokok kita. Yang kedua, setelah kita ketahui bahwa zakat fitrah itu ukurannya 1 gantang Baghdad, yang kedua tentang fadilah, keutamaannya. Keutamaannya dibagi 3. Setiap satu pembagian itu dibagi 4 cupang. Bagian yang pertama terbagi 4 bagian, 4 cupang. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa maksiat kita, disebabkan oleh 4 anasir, 4 sesuatu yang bersifat rahasia pada diri kita. Anasir angin yang disebut dengan hawa, anasir air yang disebut dengan nafsu, anasir tanah yang disebut dengan dunia, dan anasir api yang disebut dengan syaitan. Maka keutamaan yang pertama ini mengampuni 4 rahasia yang ada pada diri kita. Pembagian yang kedua, fadilah yang kedua adalah untuk apa? Dibagi 4 pembagian. Pertama, ditetapkan iman. Siapa di antara kita yang tidak mau ditetapkan iman? Maka zakat fitrah ini fadilahnya salah satunya adalah menetapkan iman kita. Dengan harapan, dengan iman inilah kita menjadi pribadi yang santun di dunia, dan selesai di dunia kita husnul khotimah, kembali kepada Allah. Yang kedua, dimudahkan rezekinya. Siapa para hadirin yang tak ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah? Maka zakat fitrah ini salah satunya fadilah yang diberikan kepada kita adalah dimudahkan rezeki kita. Yang ketiga, pembagian yang ketiga yang di sesi yang kedua ini, di pembagian yang kedua ini adalah
Setelah yang pertama ditetapkan iman, dimudahkan rezeki, yang ketiga dipanjangkan umur kita di sisi Allah. Dan fadilah yang keempat, dijauhkan kita dari bala segala bala. Tentu kita pingin wabah ini, virus corona ini cepat selesai sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Tentu fadilah yang diberikan melalui zakat fitrah ini adalah menolak bala segala bala. Mudah-mudahan dengan kita berzakat fitrah, berbagi di antara kita sesama kita, mudah-mudahan bala ini cepat selesai. Pembagian yang ketiga, fadilah yang ketiga dari zakat fitrah terbagi dari 4 bagian juga. Untuk apa ini? Kebahagiaan kita di surga. Pertama, bagian yang pertama di pembagian yang ketiga adalah untuk mahligai kita yang di surga. Yang kedua, untuk pakaian kita di surga. Dan yang ketiga, untuk makanan kita di surga. Dan yang keempat, untuk minuman kita di surga. Sebab itulah para hadirin, kita sudah sama-sama mendengar barusan fadilah dari zakat fitrah, betapa penting untuk kebahagiaan di dunia kita dan kebahagiaan kita di akhirat. Oleh sebab itu mudah-mudahan tahun ini kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan zakat fitrah sehingga fadilahnya bisa kita peroleh. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sudi kiranya untuk dibukakan pintu maaf ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan bertobat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.